Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanisa dengan NIM 2204450102 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep diri dan upaya perkembangannya. Baiklah, langsung saja, apa sih konsep diri itu? Konsep diri adalah cara dan sikap seorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Sebagai contoh, apabila individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, akan terbentuk konsep diri yang baik atau positif pada dirinya. Namun sebaliknya, apabila individu itu menganggap bahwa dirinya tidak mampu atau dalam artian pesimis sebelum mencoba, akan terbentuk konsep diri yang negatif pada dirinya. Selanjutnya adalah pengertian konsep diri menurut para ahli. Yang pertama adalah Robert Bruce Burke mengatakan bahwa konsep diri adalah relasi antara sikap dan keyakinan mengenai diri individu itu sendiri. Kedua adalah Budi Anakeliat. Budi Anakeliat mengatakan bahwa konsep diri adalah pandangan individu dalam memandang dirinya, baik secara utuh, fisikal, intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Ketiga adalah Patricia Potter and Perry memandang bahwa konsep diri adalah gambaran subjektif dari diri individu dan perpaduan yang kompleks, mulai dari perasaan, persepsi sadar dan bawah sadar, hingga sikap. Konsep diri memberi individu kerangka rujukan yang mempengaruhi self manajemen akan situasi dan hubungan individu dengan orang lain. Keempat adalah Cawagas. Cawagas memberi pendapat bahwa konsep diri adalah suatu pandangan secara menyeluruh seorang individu terhadap dimensi fisik dirinya sendiri, karakteristik yang dipunyai, aspek motivasi atau dorongan, kelemahan, kepandaiannya, dan celah kegagalan dirinya. Yang kelima adalah Clara R. Pujioyanti. Menurut Pujioyanti, dirinya menganggap bahwa konsep diri adalah salah satu faktor penentu tingkah laku individu, seperti apakah akan baik atau buruk. Perilaku negatif seorang individu merupakan hasil dari adanya gangguan dalam upaya pencapaian harga diri atau self-esteem. Yang keenam adalah Guy Wiscott Stuart dan Sandra J. Sunden. Stuart dan Sunden mengungkapkan bahwa self-concept atau konsep diri adalah segala pikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang diketahui individu terhadap dirinya sendiri dan memengaruhi hubungan dirinya dengan individu yang lain. Yang ketujuh adalah Rohmat Natawijaya. Rohmat Natawijaya mengemukakan pengertian dari konsep diri adalah tanggapan individu terhadap dirinya sendiri, kemampuan dan ketidakmampuannya, tabiatnya, harga diri, dan hubungan individu tersebut dengan orang lain. Yang kedelapan adalah William D. Brooks. William D. Brooks mengatakan bahwa konsep diri adalah perspektif terkait totalitas psikis, fisik, dan sosial terhadap diri sendiri yang terbentuk dari berbagai pengalaman serta interaksi atau komunikasi individu dengan individu lain. Yang kesembilan adalah Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, ia mengemukakan bahwa konsep diri itu berada pada strata kesadaran individu. Jadi konsep diri adalah suatu konfigurasi atau penggabungan dari berbagai tanggapan yang saling terkait dengan diri sendiri, masuk hingga ke dalam kesadaran individu. Yang terakhir adalah James F. Colwood mengartikan konsep diri sebagai gambaran batin seorang individu yang meliputi pengetahuan akan dirinya sendiri, pengharapan diri, dan penilaian akan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah aspek-aspek konsep diri. Menurut Hurlock, konsep diri yaitu keyakinan tentang diri sendiri yang meliputi diri fisik, diri psikologis, diri sosial, dan diri akademis. Sedangkan menurut Naswari, pembagian konsep diri lebih luas ke dalam 6 bagian, yaitu konsep fisik, konsep diri pribadi, sosial, moral etis, keluarga, dan konsep diri akademik. Menurut Syamsul Bahri Talib, menyatakan bahwa dimensi konsep diri dibedakan menjadi konsep diri akademis dan konsep diri non-akademis. Konsep diri non-akademis
Dibedakan lagi menjadi konsep diri sosial dan penampilan diri. Jadi, pada dasarnya konsep diri mencakup aspek konsep diri akademis, konsep diri sosial, dan penampilan diri. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Konsep diri terbentuk dalam waktu yang relatif lama, dan pembentukan ini tidak bisa diartikan bahwa reaksi yang tidak biasa dari seseorang dapat mengubah konsep diri. Ketika individu lahir, individu tidak memiliki pengetahuan tentang dirinya, tidak memiliki penilaian terhadap diri sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, individu mulai bisa membedakan antara dirinya, orang lain, dan benda-benda di sekitarnya. Kemudian pada akhirnya, individu mulai mengetahui siapa dirinya, apa yang diinginkan, serta dapat melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri menurut para ahli. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi konsep diri menurut Calhoun dan Akokela. Ada 3 faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama adalah orang tua, kedua adalah teman sebaya, dan ketiga adalah masyarakat. Yang kedua adalah faktor diri yang memengaruhi konsep diri menurut Hardy dan Hayes. Terdapat 4 faktor yang sangat berkaitan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep diri, yaitu reaksi dari orang lain, perbandingan dengan orang lain, peranan seseorang, dan identifikasi terhadap orang lain. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi konsep diri menurut Joan Rice. Joan Rice menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ke dalam 4 hal, yaitu jenis kelamin, harapan-harapan, suku bangsa, nama, dan pakaian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi konsep diri menurut Burns ada 5, yaitu citra diri, kemampuan bahasa, umpan balik dari lingkungan, identitas dengan peran jenis yang sesuai dengan stereotip masyarakat, dan pola asuh. Berikutnya, faktor yang memengaruhi konsep diri menurut Inge Hutagalung. Menurut Inge Hutagalung, ada 2 faktor yang memengaruhi konsep diri, yaitu orang lain dan kelompok acuan. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi konsep diri menurut Fitz dan Syamsul Bahri Talib. Menurut Fitz, konsep diri seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengalaman, terutama pengalaman interpersonal yang memunculkan perasaan positif dan perasaan berharga. Kedua adalah kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. Ketiga adalah aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Sedangkan Syamsul Bahri Talib menyebutkan faktor yang mempengaruhi konsep diri mencakup keadaan fisik dan penilaian orang lain mengenai fisik individu, faktor keluarga termasuk pengasuhan orang tua, pengalaman perilaku kekerasan, sikap saudara, dan status sosial ekonomi, dan faktor lingkungan sekolah. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep diri dipengaruhi oleh orang lain, kelompok rujukan, pengalaman, kompetensi, aktualisasi diri, status ekonomi, dan lingkungan sekolah. Dengan konsep diri yang baik, maka dalam konteks pendidikan diharapkan dapat memperkuat karakter peserta didik yang merupakan program utama Kemendikbud. Dan yang terakhir adalah konsep diri dan perilaku kekerasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri secara deskriptif dikemukakan oleh konsep diri siswa yang berhubungan dengan perilaku antisosial, termasuk kekerasan. Siswa yang memiliki konsep diri positif akan menganggap atau memandang dirinya secara positif, penuh percaya diri, dan tidak mudah untuk melakukan tindakan destruktif terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Sebaliknya, siswa yang memiliki konsep diri yang negatif akan memandang dirinya sebagai orang yang tidak berhasil, mudah untuk mengganggu orang lain, dan melakukan tindakan destruktif. Chain dalam Al-Mabuk dan Dawn 1996 mengungkapkan bahwa perilaku kekerasan mengindikasikan adanya distorsi realitas, pencarian makna, proses pengidentifikasian, dan konsep diri negatif. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya konsep diri menjadi predikator problem perilaku yang berkaitan dengan motivasi belajar yang rendah, kurangnya inisiatif dan tanggung jawab sosial. Secara empiris dilaporkan bahwa rendahnya konsep diri berkolerasi positif dengan agresi dan perilaku kekerasan, prasangka, kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Rendahnya konsep diri merupakan salah satu
faktor utama yang mempengaruhi kualitas tugas individu dalam masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.